Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, mantap jiwa. Oke kawan-kawan semua, kita kembali mengalur cerita manhwa terbaru, yaitu Illegal Healer. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian wajib nonton part sebelumnya, soalnya biar nyambung ya ceritanya. Oke lah, langsung saja kita mengalur cerita manhwa terbaru dari Dr. Kang. Ayo kita capcus. Dan kita diperlihatkan si healer yang mulai mengamati si cewek pink, dan ia langsung menggunakan skillnya yaitu like heal. Tapi healnya tidak bekerja, darahnya masih keluar itu ya. Dan ia berkali-kali melakukan heal dan hasilnya tetap sama, darahnya tidak mau berhenti, mengalir terus. Waduh, kenapa ini dah? Dan si pendeta dan si cewek kuning pun jadi bingung. Ini kenapa di heal nggak sembuh? Aneh banget dah. Kalau seperti ini terus, si cewek pink bakal mudar ini. Ya, si cewek kuning pun jadi ketakutan. Ia takut temannya mudar di sini. Ia bingung mau melakukan apa. Easy. Si cewek pink memanggil cewek kuning yang ternyata namanya adalah Easy. Lena, kenapa Lena? Bagaimana Lena? Apa yang kau rasakan? Ucap si cewek kuning yang memanggil cewek pink, Lena. Kemudian si cewek pink yang bernama Lena memberitahu kalau dirinya sudah lemas sekali, dan ia memberitahu Easy untuk memanggil kembali pria tadi yang berjas putih itu ya. Mungkin ia tahu penyakitnya, tapi Easy gengsi. Ia tadi sudah mengusirnya dan ia malu untuk ketemu, apalagi minta bantuannya. Ia malu sekali, tapi Lena meyakinkannya. Soalnya healnya memang tidak bekerja sesuai perkataan pria berjas putih itu. Dan ya oke, aku akan bawa pria itu, ucap Easy. Kemudian Julia yang sedang bersih-bersih dikagetkan dengan kehadiran Easy yang marah-marah itu ya. Ia bertanya, di mana pria yang berjas putih? Julia menunjukkan, itu lagi makan. Waduh, ngapain dah teriak-teriak marah-marah? Orang yang dicari sedang duduk santai. Gimana healnya lancar? Ucap Dr. Kang yang senyum sinis. Wadidaw. Ya, Easy pun langsung to the point saja. Kalau yang dikatakan Dr. Kang memang benar, heal dari pendeta Hewis tidak bekerja dan kondisi Lena masih sama. Ia tidak tahu mau dibawa kemana lagi. Soalnya rekannya itu sudah kritis, ia sudah bingung. Kemudian Dr. Kang mengatakan, apa setelah mengusirku, kau mau aku mengobatinya? Waduh, ditanya seperti itu si Easy langsung malu. Tapi sebagai ksatria, ia harus gentle. Ya, itu memang kesalahannya. Dan ia langsung membungkuk dan memohon kepada Dr. Kang kalau ia ingin Dr. Kang mengobati rekannya, yaitu Lena. Ia membungkuk dan meminta maaf, soalnya Dr. Kang tidak menjawab apapun. Dan ternyata, hei, apa yang kau lakukan? Ayo cepat, ucap Dr. Kang yang dari tadi sudah berjalan ke arah tangga. Wadidaw. Ya, Easy pun bingung mau bersikap apa. Kayaknya dari tadi ia ngomong sendirian. Wanjrit dikacangin. Dan ya, kembali ke kamar Lena. Pendeta Hewis benar-benar bingung dengan apa yang terjadi pada pasiennya. Ia tidak tahu kenapa healnya tidak bekerja. Dan Dr. Kang sudah mewanti-wanti kalau heal memang tidak bekerja dan akan membuat lukanya jadi bertambah parah. Waduh, heal membuat luka malah tambah parah. Apaan dah? Kenapa seperti itu? Ya, pendeta Hewis pun mengatakan kalau tadi itu memang sempat mencoba detoksifikasi. Itu skill untuk menghilangkan racun. Tapi Lena tidak terkena racun soalnya skillnya tidak bekerja. Ya, Dr. Kang pun ngomong kalau Lena memang tidak terkena racun. Ya, kemudian Dr. Kang bertanya kepada Lena tentang asal-usul sakit ini. Dan Lena pun bercerita kalau seminggu yang lalu ia ke desa Tehes. Mereka sedang berburu, tapi mereka itu ya bertemu dengan tikus cakar besi. Dan mereka kalah jumlah. Kemudian Easy menambahkan kalau setelah kabur dari tikus-tikus itu, mereka berdua malah dikejar gerombolan goblin. Dan akhirnya mereka itu ya terpaksa untuk menyeberang rawa Reika. Soalnya setelah melewati rawa mereka bisa menghindari para monster-monster di desa Tehes.
Dan ya, setelah melewati rawa Reika, mereka sampai ke desa Piare dan tiba-tiba tubuh Lena menjadi lemas, pusing, dan keluar darah dari kakinya. Tapi walau keluar darah, Lena tidak merasa sakit, ia hanya lemas dan pusing. Mendengar kata itu, yaitu merasa tidak sakit, Pendeta Hewis langsung menyimpulkan kalau penyakit itu disebabkan oleh black magic. Itu sangat berbahaya karena black magic dapat membunuh secara perlahan. Tapi Dr. Kang mengatakan, itu bukan black magic, Pak Pendeta itu bukan black magic. Soalnya, heal yang Anda gunakan malah memperparah kondisinya. Jadi jawabannya setelah kau mendapatkan potion ini, ucap Dr. Kang yang mengeluarkan potion dari inventory-nya. Waduh, apa Anda tuh? Dan spray, Dr. Kang melakukan skill spray pada luka kaki Lena dan diserap dah tuh taman lukanya. Waduh, apa Anda, aneh sekali, ucap si Pendeta Hewis. Dan Izzy yang kaget pun melihat potion berubah menjadi asap dan diserap oleh luka itu. Dan ya, berhenti pendarahannya. Sampai-sampai Pendeta Hewis kaget. Kenapa semudah itu pendarahannya menutup? Kemudian Dr. Kang memberitahu kalau ini adalah potion detrolmin atau cairan untuk mengusir serangga. What? Serangga? Ucap Lena yang kaget. Yang kemudian Dr. Kang menjelaskan kalau luka Lena disebabkan oleh serangga. Lebih tepatnya adalah serangga yang mendiami rawa Reika. Soalnya Lena dan Izzy melewati rawa Reika. Pasti Lena sebelumnya mengalami luka di kaki, dan karena luka itu beberapa makhluk rawa tertarik karena bau darah yang dikeluarkan oleh luka Lena. Dan kenapa heal Pendeta Hewis tidak bekerja? Itu karena hewan itu ada di kaki Lena dan ia malah bertambah kuat karena di-heal sama si Pendeta Lewis. Wadidaw, ternyata seperti itu ya. Ya, mendengar itu Izzy dan Lena kaget. Kok bisa gitu? Hewan apa yang ada di kaki Lena? Wajrit, apa Anda ini? Serem banget. Dan ya, oke, kalian jangan terkejut ya. Persiapkan diri kalian, ucap Dr. Kang yang mengambil pisau dan trot. Ia menyayat kaki Lena yang kemudian muncul sesuatu dari kaki Lena dan itu adalah lintah rawa Reika. Wajrit, tampangnya serem banget, cuk. Wadidaw, ngeri. Lintah itu melompat dan melewati Dr. Kang. Pendeta Hewis kaget dengan lintah itu dan Dr. Kang langsung bersiap untuk ngekill si lintah. Dan terlihat status si lintah namanya adalah lintah Black Swamp. Lintah itu telah bermutasi. Kemudian lintah itu langsung melesat ke arah Pendeta Hewis dan membuat Pendeta Hewis jatuh. Dan si lintah langsung lari ke arah pembuangan. Ia mau kabur. Dr. Kang langsung menyuruh Izzy untuk menutup lubang itu dan wush, Dr. Kang mengejar lintahnya dan serot ditebas. Tapi lintahnya itu ya ditahan itu. Serangan Dr. Kang ditahan sama si lintah. Ia menahan serangan Dr. Kang dengan gigi tajamnya. Sampai-sampai membuat tangan Dr. Kang gemetaran, soalnya powernya kuat banget. Karena Dr. Kang gak bisa melukai si lintah, lintahnya pun langsung berlari ke arah pembuangan. Dan Izzy langsung gercep menutup jalur pembuangan dengan lemari itu ya. Dan diikuti dengan lemparan lemari yang membuat si lintah langsung kegencet. Dan ya, Izzy pun merasa kalau dirinya telah mengkill si lintah. Tapi ternyata lintahnya masih hidup dan tuak ditendang sama Dr. Kang. Sampai kejedor ke tembok itu lintahnya. Dan ya, mudarlah kau, lintah darat. Dan crot. Wajrit malah ditahan lagi pakai gigi-gigi si lintah. Giginya kuat banget dah tuh. Dan wush, si lintah kembali menghindar dan ia berlari ke arah Dr. Kang. Dan si lintah tampak kewalahan dengan serangan Dr. Kang. Ia mulai melihat-lihat ruangan, sepertinya ia mencari jalur pelarian baru dan ketemu. Ia mau kabur lewat jendela dan wush, berhasil. Ia berhasil kabur lewat jendela dan Dr. Kang jadi kesal. Ini lintah, lincah banget dah, licin sekali ini si lintah. Dan segera dikejar dah kalau gitu. Kalau dibiarkan hidup, bakal bahaya nih bagi penduduk desa Piare. Dan keluarkan Destroy Min. Dan skill spray digunakan ke arah si lintah. Si lintah pun terkena spray dari Destroy Min. Dan ya, ia jadi diam. Ia terkena paralyze. Dan Dr. Kang langsung berlari ke arah lintah. Dan trot, ditebas lagi dan kena. Dan oke, satu kali lagi tebasannya. Dan trot, modar kau.
Wanjrit, kulitnya keras banget, pisaunya malah patah. Waduh, malahan pisau dokter Kang malah patah. Ini monster terlalu OP, cuk. Kulitnya keras banget. Dan pendeta Hewis langsung menolong. Like bandage time. Tiba-tiba pendeta Hewis mengeluarkan skillnya dan ia mengeluarkan skill pengekang dan berhasil. Si Lintah berhasil dikekang dengan skill cahaya pendeta Hewis. Sekarang dokter Kang, Lintahnya kuat sekali. Aku tidak bisa bertahan lama-lama, ucap pendeta Hewis yang kerepotan menahan pergerakan si Lintah. Dokter Kang, gunakan ini. Tiba-tiba Izzy melempar pisau miliknya dan ditangkap sama dokter Kang, yang kemudian skill pengekang pendeta Hewis lepas. Pendeta Hewis terpental. Ya oke, timingnya tepat sekali. Akan aku kill dan slash. Dicincang, Lintahnya dicincang sama dokter Kang dan si Lintah pun modar alias KO. Wadidaw, susah amat dah ngekill si Lintah. Ya kembali ke kamar Lena. Dokter Kang menyembuhkan Lena dengan menjahit luka yang sangat yang sangat ngeri dah bagi Lena. Izzy pun merasa aneh karena dokter Kang kayak mesin jahit, tapi yang dijahit malah tubuh manusia. Wadidaw. Ia sungguh pria yang misterius, gak bisa ngehil, tapi bisa bisa menyembuhkan pasien. Wadidaw. Dan Lena pun sudah sudah baikan. Ia pun berterima kasih kepada dokter Kang. Ya, dokter Kang pun mengatakan, ya kalau bisa nggak cuma terima kasih ya berharap dapat imbalannya, ucap dokter Kang sambil full senyum. Wadidaw, malah minta duit. Dan ya, dokter Kang meminta pendeta Hewis untuk mengambil tubuh Lintahnya, tapi pendeta Hewis tidak mau. Ya kalau gitu pendeta Hewis melapor saja ke guild untuk pembatalan misi, soalnya ia mau mengambil hadiah misinya. Jadi mohon kerjasamanya ya pendeta Hewis. Waduh, mendengar itu pendeta Hewis jadi jengkel. Kalau tahu seperti ini, diambil sajalah tadi bangkai Lintahnya, bakal laku dah kalau dijual, tapi malah ditolak. Wanjrit, ucap pendeta Hewis dalam hati. Dan ya, scene pun berpindah. Di guild petualang, di sono ada pendeta Hewis yang melaporkan kalau misinya telah gagal. Ia telah gagal menjalankan misi dan Mbak Admin kaget dengan hal tersebut. Ya ini pasti ulah dokter Kang lagi, soalnya ia sering melakukan hal tersebut. Wadidaw, ternyata sudah langganan dokter Kang. Dan itu orangnya tuh malah lagi santai-santai di pojokan. Wanjrit. Kemudian di situ juga ada Izzy. Ia mau membatalkan permintaannya. Dan ya, Mbak Admin pun tambah bingung. Ini kenapa lah dua orang yang seharusnya kerjasama malah kompak membatalkan misi. Ya otomatis jika membatalkan misi, maka duit yang harusnya membayar dibayarkan sebagai hadiah misi akan dikembalikan kembali kepada si peminta misi, yaitu Izzy. Dan ya, quest untuk menyembuhkan kaki telah dianggap gagal dan misi dibatalkan. Dan ya, dokter Kang merasa senang karena akan mendapatkan duit dari misi yang dibatalkan itu. Wadidaw, jadi itu alasannya ya, wanjrit. Dan ya oke, Izzy pun membayar dokter Kang dengan hadiah misi yang telah dikembalikan oleh guild petualang. Dan dokter Kang mengembalikan pisau milik Izzy, tapi Izzy menolak dan memberikan pisau itu sebagai hadiah untuk dokter Kang. Ya, lebih tepatnya sebagai permintaan maaf karena telah mengusir dokter Kang dan juga telah menyelamatkan rekan berharganya yaitu Lena. Ia sangat bersyukur bisa bertemu dokter Kang, kalau tidak Lena bakal mudar. Dan oke, karena diberi pisau pisau yang sangat kuat, dokter Kang pun memberi diskon 10% untuk biaya pengobatannya. Wadidaw, malah diberi diskon. Lena pun jadi ngelak. Dan ya, dokter Kang pun pergi ke suatu tempat. Dan saat ini sudah malam dan dokter Kang berjalan di tempat pelelangan. Ia sedang menghitung jumlah uang yang diberikan oleh Izzy. Jumlahnya adalah 2 juta gold. Lumayan banyak, tapi masih kurang 2 juta lagi nih untuk membeli crossbow dari Pak Dawen. Kemudian berkat mengobati Lena, dokter Kang mendapatkan bonus 100 poin roll. Dan oke, saatnya ngeroll. Ya, saatnya judi online yaitu ngeroll. Dan ya, 4 rollnya pun ampas semua dan 1 rollnya berhasil mendapatkan skill air atau udara. Itu skill yang dapat membuat potion menjadi udara. Wadidaw, skill apa anda itu? Ya sayangnya skillnya tidak dibahas secara detail.
Dan Dokter Kang langsung sampai ke tempat lelang. Ia menemui seorang wanita yang bernama Levi. Ia adalah seorang peneliti monster sekaligus seorang pro-maker atau pembuat aksesoris dari tubuh monster. Kemudian Dokter Kang mengatakan kalau ia menjual bangkai monster kepada Levi, dan mendengar itu Levi langsung tertarik dan dikeluarkanlah bangkai Black Swan Lynx atau lintah rawa hitam. Levi kaget dengan lintah itu karena lintah ini adalah monster langka. Soalnya biasanya lintah Black Swan berwarna hitam, tapi ini malah berwarna ungu. Dan giginya biasanya itu tidak segede ini, tapi malah ini gede banget dah giginya. Dan malahan runcing-runcing. Waduh, ini benar-benar luar biasa lah monsternya. Ini jenis lintah Black Swan yang telah berevolusi. Waduh, Dokter Kang jadi kaget mendengar jenis lintah itu. Pantas saja sangat sulit untuk di-kill. Dan ya, karena itu lintah yang sangat berharga dan sudah berevolusi, artinya ini adalah benda yang mahal. Karena lintah ini merupakan bahan dasar yang langka untuk dibuat aksesoris dan status yang kuat tentunya ya. Jadi lintah ini akan dihargai dengan harga mahal. Dan Levi akan menghargai 3 juta gold. Wadidaw, mantap, harganya oke banget. Dan oke, aku jual. Salam dulu dan deal. Oke ya, 3 juta, deal. Dan ya, Dokter Kang pun mendapatkan duit 3 juta gold. Artinya sekarang Dokter Kang memiliki 15 juta gold. Sudah lebih dari cukup untuk membayar crossbow punya Pak Dawen. Dan oke, langsung OTW ke tempatnya Pak Dawen. Sesampai di tempat Pak Dawen langsung kaget karena ada Dokter Kang yang memberikan 1 kantong 4 juta koin gold yang untuk melunasi crossbow tadi ya, karena sudah di DP 10 juta. Jadi kurangnya 4 juta langsung dikasih sama Pak Dawen. Dan wah, mantap, Pak Dawen sempat terkejut karena Dokter Kang cuma butuh sehari untuk menebus sisa uangnya, padahal dikasih waktu seminggu gitu ya. Dan oke, ini dia crossbow-nya. Silahkan dipegang, ini sudah jadi milikmu Dokter Kang. Dan ya, crossbow sekarang sudah jadi milikku, ucap Dokter Kang sambil berpose. Wadidaw, malah berpose yang membuat Pak Dawen jadi aneh. Ini bocah kenapa dah? Ya, kembali ke penginapan Sadness di kamar Dokter Kang. Terlihat Dokter Kang menyiapkan crossbow-nya dan ia langsung menyiapkan crossbow dan memasukkannya ke dalam inventory. Dan notifikasi pun muncul, Anda berhasil. Akan tetapi ada sesuatu yang muncul dan itu aneh sekali, yaitu notifikasi yang error. Waduh, ini apa Anda? Kenapa notifikasinya malah jadi error? Waduh, ini gimana ini memperbaikinya? Wajrit. Dan ya, sayangnya notifikasi error ini membuat part ini bersambung. Wadidaw, kenapa lah ini sistemnya Dokter Kang? Apa error gitu ya? Ya, kita belum tahu karena kita akan melanjut cerita ke part selanjutnya. Dan oke, terima kasih kepada penggemar saya Wibu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke, jangan lupa pula untuk mengisi link Saweria-nya di link deskripsi. Dan terima kasih, salam cuy.